Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 180, aku marah tapi aku akan memberimu pelajaran. Kakek Sen meminta Sen Jingyun untuk mencantumkan berapa banyak kesepakatan bisnis yang dia miliki dengan Rong Junhan. Sekarang, tetua kedua merasa cemas. Kami masih memiliki 3 perusahaan lain bersamanya selain Seng Rong. Sekarang bukan saatnya menghitung berapa banyak perusahaan yang kau miliki dengannya. Aku hanya ingin tahu apakah kau pernah melakukan sesuatu yang melanggar hukum untuknya. Apakah kau melakukan transaksi gelap untuknya? Kakek Sen duduk di ruang tamu dan meletakkan kedua tangannya di lututnya. Ayah tahu siapa aku. Aku tidak akan berani melakukan hal-hal itu. Kita masih perlu menyelidikinya untuk mengetahui apakah kamu pernah melakukan sesuatu yang ilegal. Huang Yu, ceritakan padaku tentang Xiao Jing. Kakek Sen menatap Sen Jingyu sebelum menoleh ke Huang Yu. Namun, Huang Yu menjadi sangat khawatir ketika mereka menyebut Sen Lin. Ketika Xiao Jing pertama kali bersama Sen Lin, dia memberitahu kami bahwa ayahnya adalah seorang pelukis. Ibunya meninggal karena kesulitan yang dihadapinya saat melahirkannya. Dia belum pernah bertemu ibunya sebelumnya. Jadi, tidak ada yang meragukan apapun yang dia katakan kepada kami. Kemarin, aku meminta bantuan temanku yang dapat diandalkan untuk menyelidikinya. Akhirnya, kami menemukan bahwa Rong Junhan pernah berkencan dengan seorang pelukis miskin saat dia masih muda. Namun, tidak ada yang tahu bahwa mereka memiliki seorang putri. Lagi pula, semua harta Jingyun dan milikku sekarang adalah milik Sen Lin. Jika Xiao Jing ingin melakukan sesuatu, aku khawatir seluruh kekayaan kita akan dirampas. Mengapa kamu begitu mudah tertipu? Mengapa Rong Junhan tidak mengejar tetua ketiga dan bibi ketiga saja? Tapi, aku juga bertanggung jawab atas hal itu. Kakek Sen menarik napas dalam-dalam. Sekarang, masalah terbesar ada pada Sen Lin. Akan lebih baik jika Sen Lin bisa menahan diri untuk tidak dibohongi dan membedakan antara yang baik dan yang buruk. Tapi, bagaimana jika aku akan menelepon Sen Lin sekarang dan memintanya pulang? Apa yang bisa kita lakukan jika kita memintanya kembali? Apakah kamu ingin dia menceraikan istrinya mengingat dia baru saja menikah? Kakek Sen sekarang sedang pusing. Rong Junhan memang wanita yang jahat. Bagaimana dia bisa merencanakan rencana seperti itu? Lagi pula, Sen Lin memuja Xiao Jing. Dia mungkin tidak percaya apa yang kamu katakan padanya. Kalau begitu, kamu akan kehilangan putra dan hartamu. Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Berapa hari lagi sampai mereka kembali? Tanya kakek Sen. Masih ada 2 hari lagi, jawab Huang Yu segera. 2 hari, lalu, kita harus benar-benar memikirkannya dengan baik. Ada satu masalah lagi, ayah. Sen Lin mungkin punya prasangka buruk terhadap Kiki karena aku. Kakek Sen menatapnya dan segera mengerti apa yang dikatakannya. Wajar bagi seorang ibu untuk mengeluh tentang sesuatu kepada putranya. Namun, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menegurnya, apakah Xiao Qi berutang budi padamu di kehidupan sebelumnya? Pada saat yang sama, Jing Yun telah meramalkan segalanya sebelumnya. Dia telah menyiapkan data yang dibutuhkan. Kemudian, dia menyerahkannya kepada Seng Xiao. Seng Xiao membaca laporan itu. Dia merasa Rong Junhan agak menarik. Itu karena tetua kedua adalah pria yang agak jujur tetapi membosankan. Jadi, dia bisa membawa serta putrinya dan menempel pada seluruh keluarganya seperti lintah. Tidak apa-apa jika dia telah menipu uang mereka. Yang lebih buruk adalah dia telah menipu perasaan dan emosi mereka. Itu tidak akan pernah bisa dimaafkan. Sen Lin akan kembali dari luar negeri setelah 2 atau 3 hari. Dia pria yang ceroboh dan sombong. Lagi pula, kamu lebih muda darinya. Jadi, wajar saja jika dia menentangmu. Lagi pula, dia punya istri di sampingnya yang akan selalu memfitnahmu. Apa pentingnya jika dia membenciku? Aku tidak bergantung padanya. Mu Kiki bersandar pada Seng Xiao dan mencibir. Tapi, kamu berhasil mengungkap Rong Junhan. Aku khawatir seluruh keluarga Sen mengandalkanmu untuk menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan Sen Lin juga. Mereka baru saja menikah. Bagaimana mungkin aku pergi dan memberitahu dia bahwa istrinya menikahinya hanya karena uangnya? Mu Kiki tidak dapat menerima kenyataan itu karena akan menjadi pengalaman yang sangat menyakitkan jika dia menempatkan dirinya dalam situasi yang sama. Jika ada orang lain yang datang dan memintanya putus dengan Seng Xiao, dia lebih baik mati daripada terus hidup. Mereka berbohong kepada semua orang, tidak peduli apa yang kau katakan. Kau pikir itu kejam, tetapi Rong Junhan dan putrinya tidak berpikir begitu. Seng Xiao berbalik dan memeluk Mu Kiki. Kemudian, dia menggendongnya. Bagaimana jika aku berbohong padamu? Mu Kiki mengajukan pertanyaan menyelidik. Seng Xiao membungkuk dan tersenyum. Kau tidak akan bisa berbohong kepadaku mengingat kenaifanmu. Bahkan jika kau berbohong kepadaku dan aku mengetahuinya, aku pasti akan menamparkan pinggulmu. Apakah kamu tidak akan marah padaku?
Aku pasti akan marah, tetapi aku akan memberimu pelajaran. Aku akan memukulmu sekali untuk setiap kali kau berbohong padaku. Namun, aku tidak tega mengusirmu dariku. Kau akan selalu menjadi anak kecilku, tidak peduli kau baik atau jahat. Seng Xiao mengangkat dagu Mu Qi. Matanya tampak gelap dan berbahaya. Dia memperingatkannya, sudah kubilang sebelumnya. Jangan berpikir untuk pergi karena kau telah menyeretku ke neraka terlebih dahulu. Aku tidak akan pernah berbohong kepadamu tentang hal yang serius. Mungkin hanya sedikit kebohongan di sana-sini. Mu Qi mengangkat tangannya dan memberi isyarat kepadanya betapa sedikitnya dia berbohong kepadanya. Aku tahu. Karena tidak banyak orang yang benar-benar bisa berbohong kepadanya. Meskipun dia melakukan semuanya dengan cara yang agak jahat, dia sebenarnya orang yang bijaksana dan sensitif. Seng Xiao dapat melihat sesuatu yang biasanya diabaikan oleh orang lain. Dia mengerti bagaimana dunia bekerja dengan sempurna. Jadi, apakah kamu masih ingin berbohong padanya? Mungkin itu tidak cukup bahkan jika kamu berlatih selama 10 kehidupan. Apakah kau pikir aku sudah tua setelah mencoba tubuh paman kecilmu? Mu Qi tersipu malu ketika mengingat apa yang baru saja terjadi. Bisakah Anda berhenti membahas masalah ini di sini? Kita sudah tidur sekarang. Apa yang harus kita bicarakan selain ini? Seng Xiao sengaja mengganggunya. Kalau begitu, cukup bagus. Bagaimana menurutmu? Kalau begitu, mari kita coba lagi. Kemudian, Seng Xiao langsung mematikan lampunya. Meskipun ruangan menjadi lebih gelap sekarang, suasananya menjadi jauh lebih menyenangkan. Tak lama kemudian, rengekan pelan mulai terdengar. Sebenarnya, tetua kedua sedang dalam kekacauan sekarang. Dia ingin seseorang datang dan membantunya. Dia tidak peduli dengan uang sekarang. Itu karena dia tidak bisa berdiam diri dan melihat putranya hancur seperti itu. Rong Junhan merencanakan rencana seperti itu dan mengendalikan putranya. Siapa yang tahu bagaimana dia akan memanipulasinya? Huang Yu adalah orang yang jujur dan terus terang. Dia cepat tanggap jika terlibat dalam perkelahian. Namun, mengenai rencana licik, dia sedikit lebih lemah dari bibi ketiga. Selain itu, dia tidak dekat dengan bibi ketiga. Ayah, bagaimana kalau kita minta semua orang untuk duduk makan saat mereka kembali? Kita akan biarkan Sen Lin mengenal Qi. Huang Yu menyarankan kepada kakek Sen. Meskipun kakek Sen tidak menyukai tindakan Huang Yu sebelumnya, dia tetap menyetujui sarannya. Huang Yu ingin menghajar Qi tetapi sekarang dia ingin meminta bantuannya. Itu memang memalukan. Itu bagus. Kita akan membiarkan mereka saling mengenal karena mereka seharusnya memperlakukan satu sama lain seperti teman sebaya. Tapi, aku beritahu sekarang. Jika Sen Lin bersikap kasar kepada Qi, kamu tidak bisa memihak putramu dan memanjakannya. Ayah, aku tahu kesalahanku sekarang. Lagi pula, aku tahu bahwa Qi tidak bersalah dan kita pernah berbuat salah padanya sebelumnya. Meskipun aku bodoh, aku masih bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Karena Qi adalah orang yang baik, tentu saja aku tidak akan memperlakukannya dengan buruk lagi. Huang Yu menjelaskan. Lebih seperti itu. Namun, Sen Lin telah tersihir oleh istrinya. Prasangkanya terhadap Mu Qi kini cukup dalam.